Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen operasional dengan materi MRP dan ERP. Nama perkenalkan, nama saya Bintang Sulistowibowo dengan nomor NIM 2892 100293. Saya berasal dari Prodi Manajemen Malam B1. Nah, daripada berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Pengertian ERP. ERP adalah Enterprise Resource Planning yang biasanya sering disebut pencarian sumber daya perusahaan. Arti lain dari ERP menurut Kamus American Inventory dan Product Control System atau APICS adalah sistem informasi yang berorientasi akuntansi dalam mengidentifikasi dan merencanakan perusahaan. Dan juga ia mengatakan bahwa ERP adalah sistem perencanaan perusahaan yang berbasis aplikasi komputer terpadu yang digunakan untuk mengolah sumber daya internal dan eksternal perusahaan. Di sini adalah contoh gambarnya. Pada dasarnya, ERP menggabungkan dari beberapa fungsi manajemen ke sistem yang sudah terintegrasi dan dapat memfasilitasi semua informasi dan fungsi manajemen. ERP dirancang untuk mengoptimalisasi proses dasar pada semua organisasi dengan database terpusat dan menghilangkan kebutuhan sistem yang berbeda dalam beberapa unit kerja. Sumber daya perusahaan tersebut termasuk aset-aset yang terwujud keuangan, material, dan sumber daya manusia. Manfaat ERP. 1. Integrasi dan data keuangan. Untuk mengintegrasi data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasional. Mengstandarisasi proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Yang keempat, pengambilan keputusan menjadi efektif dan efisien. Menawarkan sistem terintegrasi dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Fungsi ERP. 1. Mengkoordinasi bisnis organisasi secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, menjadikan perangkat lunak, yaitu mengotomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang ketiga, mengurangi proses kinerja yang banyak memakan waktu serta menghilangkan terjadinya duplikasi data. Yang keempat, membantu meningkatkan penjualan karena membantu mengelola barang atau jasa lebih baik, lebih cepat. Keuntungan ERP. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sistem ERP juga dapat meningkatkan efisiensi pada aktivitas rutin seharian seperti pemesanan, pengiriman, kinerja pemasok, manajemen kualitas, manajemen kas, dan realisasi penjualan. Dengan adanya sistem ERP, siklus waktu penjualan ke kas dan pembayaran ke pemasok pun dapat dipersingkat. Yang kedua, standarisasi produk. Pada proses praktek internasional terbaik yang diadopsi oleh organisasi yang menerapkannya, pekerja menjadi lebih terstruktur sehingga tidak bergantung pada individu atau pekerja tertentu saja. Pengertian MRP dalam menjamin kelancaran produksi untuk ketetapan waktu penerima bahan baku dan bahan pendukung oleh pihak produksi adalah hal yang penting. Jika tidak ada perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, maka akan ada risiko ketetapan waktu dalam pemasok dan penerima material yang semakin tinggi, mengakibatkan produksi tidak mampu untuk menghasilkan jumlah unit produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik ataupun sistem yang berfungsi untuk merencanakan jadwal keperluan material yang dibutuhkan. Teknik ataupun sistem tersebut biasanya disebut Material Requirement Plan atau disingkat dengan MRP. Dalam bahasa Indonesia, MRP sering diterjemahkan menjadi perencanaan kebutuhan material. Biasanya sistem MRP ini juga oleh perusahaan manufaktur yang memang banyak memproduksi barang dan permintaan.
Fungsi MRP di sini ada manajemen investasi. Fungsi utama sistem MRP adalah memastikan bahwa bahan tersedia saat dibutuhkan. Ini juga dapat membantu memastikan bahwa Anda tidak memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit bahan yang di tangan. Yang kedua, optimisasi produksi. Biaya berkurang secara signifikan untuk fasilitas manufaktur yang menggunakan sistem MRP. Yang terakhir, pengurangan biaya. Meskipun tujuan utama MRP adalah mengelola bahan baku, MRP juga sebagai alat penting untuk meningkatkan proses produksi. Keuntungan MRP. Yang pertama, persediaan. MRP memberikan informasi koordinasi pesanan yang lebih baik untuk komponen-komponen dengan rencana item sehingga jumlah rata-rata persediaan item permintaan independen dapat dikurangi. Perusahaan hanya memesan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, produksi. Sumber daya manusia dan kapasitas yang digunakan lebih baik digunakan. Informasi MRP menunjukkan adanya penundaan komponen yang disebabkan oleh penting lainnya tidak tersedia. Yang ketiga, penjualan. Karena pengiriman dilakukan tepat seperti yang diinginkan oleh konsumen, maka akan terjadi perbaikan kemampuan perusahaan yang melayani pelanggan dengan melakukan perakitan tepat waktu dan menghilangkan lead time. Yang keempat, perencanaan. MRP dapat merubah jadwal induk berdasarkan evaluasi yang dilakukan dan memberikan fasilitas sistem yang berupa gambar perlengkapan dan kebutuhan fasilitas, rencana tenaga kerja, dan pengeluaran pembelian persediaan. Perbedaan ERP dan MRP industri. MRP juga bisa termasuk ke dalam bagian dari ERP, tapi hal itu juga tergantung pada industrinya. MRP biasanya digunakan untuk manufaktur, sementara ERP bisa digunakan berbagai industri. Perusahaan ERP bisa digunakan oleh manufaktur, retail, dan bahkan jasa. MRP hanya menyangkut dalam industri manufaktur, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pengolahan bahan untuk diproduksi. Dengan begitu, ruang lingkung yang dimiliki oleh sistem ERP lebih kompleks dibandingkan MRP. Untuk proses bisnis, ERP bisa menjalankan hampir semua proses bisnis dalam industri perusahaan, mulai dari manufaktur, perencanaan, keuangan, manajemen pesanan, distribusi, pembelian, dan sebagainya. Sementara MRP hanya berfungsi untuk melakukan proses perencanaan material saja. ERP mencakup semua departemen bisnis, misalnya keuangan, produksi, pembelian, persediaan, dan bahan gudang, sehingga proses bisnis yang terhubung satu sama lain. Sedangkan MRP hanya mencakup bisnis perencanaan material saja. Perbedaan ERP dan ERP menurut teknologi. Teknologi pendukung untuk sistem ERP sangat lengkap. Misalnya jaringan database dan hardware, ketiganya sering dianggap sebagai komponen terpenting untuk mendukung sistem ini. Sementara perencanaan material atau MRP hanya mengacu pada perangkat lunak saja. Secara umum, ERP menggunakan teknologi yang kompleks seperti database, jaringan, bahkan perangkat keras yang dipakai untuk kelancaran perangkat lunak. Sedangkan MRP hanya mengacu pada software yang digunakan guna mempercepat proses operasional. Ruang lingkup proyek. Perbedaan ERP dan MRP, ruang lingkup proyek. Karena sistem ERP didukung dengan teknologi yang lengkap, maka ruang lingkup untuk melakukan proyek juga lebih luas dibandingkan MRP. Karena teknologi yang lengkap bisa menjalankan hampir semua proses bisnis dengan efektif dan efisien. Itulah sedikit alasan mengenai perbedaan ERP dan MRP. Keduanya memang terlihat lebih sama, tapi sebenarnya berbeda. Ruang lingkup ERP lebih luas dan kompleks ketimbang MRP, sehingga Anda bisa menilai bahwa ERP memiliki fungsi yang tepat, khususnya dalam industri manufaktur yang masih ada hubungannya dengan ERP. Di sini ada supply chains. Contohnya adalah Adidas. Adidas AG, juga dikenal sebagai Adidas, adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya Adolf atau Adi Dassler yang mulai memproduksi sepatu pada 1920-an di Herzogenaurach dekat Nuremberg. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama, dan motif yang sama digunakan sebagai logo resmi Adidas. Alur supply chain Adidas. Di sini ada bahan. Untuk membuat sepatu, sebuah pabrik sepatu memerlukan bahan yang diperlukan dari para pemasok.
Pemasok benang mendapat benang dari penghasil benang yaitu perkebunan kapas. Pemasok karet mendapat karet dari penghasilan karet yaitu perkebunan karet. Pemasok kain mendapat kain dari penghasil benang, di mana penghasil benang mendapatkan benang dari perkebunan kapas. Pemasok busa mendapat busa dari penghasil busa. Sedangkan industri kardus dan kertas mendapat kardus dan kertas dari penghasil kardus dan kertas yaitu hutan. Di SCM ini terdapat 4 pemasok, yaitu pemasok benang, pemasok karet, pemasok kain, dan pemasok busa. Kemudian 4 pemasok tersebut memberikan pasokannya ke gudang bahan baku yang selanjutnya akan dikirim ke pabrik pembuatan sepatu untuk membuat sepatu. Setelah sepatu sudah selesai, maka sepatu yang sudah jadi dikirim ke bagian pengujian sepatu untuk diuji apakah sepatu yang dibuat sudah sesuai standar atau belum. Lalu ada pengepakan. Setelah itu terdapat industri kardus dan kertas yang diperlukan untuk membuat kemasan atau kardus pada sepatu. Industri kardus dan kertas tersebut menyerahkan bahan baku mereka berupa kardus dan kertas ke bagian pengepakan sepatu. Untuk selanjutnya dibuat sebuah kardus untuk pengepakan sepatu yang sudah dibuat. Setelah sepatu sudah selesai diuji di bagian pengujian sepatu dan pengepakan sudah selesai dilakukan oleh bagian pengepakan kardus, maka sepatu dan pack kardus sepatu dikirim ke pabrik pengemasan sepatu untuk dikemas dan diberi label merek dan ukuran. Setelah selesai, sepatu yang sudah siap dijual disimpan di gudang sepatu. Gudang sepatu fungsi untuk menyimpan sepatu yang sudah siap dijual. Lalu ada pemasaran. Setelah sepatu sudah selesai diuji di bagian penguji sepatu dan pengepakan sudah selesai dilakukan oleh bagian pengepakan kardus, maka sepatu dan pack kardus sepatu dikirim ke pabrik pengemasan sepatu untuk dikemas dan diberi label merek dan ukuran. Setelah selesai, sepatu sudah siap dijual, disimpan di gudang sepatu. Gudang sepatu berfungsi untuk menyimpan sepatu yang sudah siap dijual. Keunggulan sepatu bola Adidas. Yang pertama, ada sepatu yang ringan. Keunggulan lain yang ditawarkan Adidas adalah berat sepatu yang cenderung ringan dan dengan bahan yang lembut. Jadi selain nyaman, sepatu bola Adidas juga membantu Anda untuk berlari dan mengolah bola. Lalu ada sepatu yang dirancang menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Tidak semua lapangan bola memiliki rumput yang segar dan tanah yang tidak begitu keras. Beberapa orang terkadang bermain di atas rumput sintetis atau di atas tanah yang keras. Mengetahui hal itu, Adidas merancang sepatu bola dengan menyesuaikan jenis lapangan bola yang biasanya menjadi tempat bermain Anda. Penyesuaian itu dilakukan guna melindungi kaki Anda dari cedera. Jika Anda terbiasa bermain di lapangan tanah, Anda dapat memilih sepatu bola Adidas dengan firm ground boots. Sedangkan jika Anda bermain di lapangan dengan rumput sintetis, sepatu bola di Adidas dengan turf boots atau flexible ground boots dapat Anda menjadikan pilihan. Selain itu, jika Anda bermain di dalam ruangan dengan permukaan yang rata, sepatu bola Adidas dengan keterangan indoor boots dapat Anda pilih sebagai alternatif. Harga sepatu terjangkau. Sebagai orang mengira Adidas membandrol sepatu sepak bola dengan harga yang tidak terjangkau. Kendati dengan kualitas produk yang ditawarkan, beberapa produk sepatu bola Adidas dijual dengan harga di bawah 1 juta rupiah. Selain itu, jika Anda membeli sepatu sepak bola Adidas melalui marketplace seperti blibli.com, jika beruntung Anda bisa mendapat tawaran diskon yang menarik. Baik, cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.